Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya, kayak mungkin gini ya. Tadi kita udah diinfoin belum sebelumnya? Kalau kita join itu jam 1 aja gimana sepakatnya? Kalau 12.20 kayaknya terlalu mepet sama sholat ya. Gimana? Setuju nggak teman-teman dari semua prodi? Setuju saya, Bu. Setuju Setuju, ya? Bu. Oke, nggak apa-apa nanti Iya. waktu kita lebihin dikit gitu, nggak apa-apa ya. Oke, ini teman-teman yang lain mana lagi? Tadi udah diinfoin belum sama ini apa? Sama Gultom. Udah ya. Wahyu Kurniawan Gultom tadi nginfoinnya lewat grup mana? Ya. Gimana Wahyu? Lewat grup ya? Atau jawab dari satu-satu? Oke, agak ini ya. Saya sharing aja dia langsung biar cepat. Oke. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan untuk siang ini ya, untuk kita lanjutin pertemuan minggu lalu ya. Minggu lalu sebenarnya belum apa ya, belum sempat sampai selesai kita ngejelasinnya ya. Kemarin kita sempat ngebahas, ada yang masih ingat nggak terkait distribusi frekuensi? Kemarin kita masih di sini ya. Bagaimana hubungan penelitian dengan statistik ya. Nah, apa itu data dan variabel? Kemarin kita sempat singgung ya, data nominal ordinal sepertinya belum ya. Oke, mohon disimak baik-baik. Nanti kalau misalnya ada apa ya, ada pertanyaan, nanti silakan kalian tulis ya di kolom chat atau boleh japri juga ya, atau langsung bertanya nanti instruksi Bu gitu kan. Nah, itu silahkan aja gitu ya. Kita bisa mulai perkuliahan sekarang. Gimana yang teman-teman yang lain? Udah siap? Gimana? Zulfa, Azbek, Fahrul? Siap, Bu. Iya, Mah. Ya, Iya, siap sudah ya. siap, Bu. Oke. Ya, kita review dulu ya. Kemarin itu kan data sama variabel. Kalau data itu memang sederhananya bisa kita kategorikan itu sebagai kumpulan fakta-fakta ya, seiring dengan fenomena yang sedang terjadi atau sudah terjadi gitu ya. Tapi kalau misalnya akan terjadi itu biasanya bisa dikategorikan data tapi tidak kuat gitu karena masih sifatnya prediksi gitu ya, seperti itu. Kalau tadi kan terkait data. Nah, lain halnya sama variabel. Kalau variabel itu biasanya dia punya karakteristik dari data itu sendiri. Jadi harus bisa bedain ya mana data, mana variabel. Kalau data memang ya data mentah gitu, belum diolah sama sekali. Tapi kalau variabel biasanya dia sudah punya apa ya, sudah punya karakteristik, kemudian dia sudah difilter sebelumnya oleh operator atau lain-lain ya, atau udah difungsikan kategorinya, oh ini nanti kategorinya masuk apa gitu, variabelnya variabel primer apa sekunder gitu, atau discrete atau continue. Nah itu yang biasanya lebih dispesifikasikan lagi gitu ya. Nah bedanya discrete sama continue ya. Di sini kalau discrete ya kondisinya, oke saya. Nah kalau discrete biasanya dia dilihatnya bisa dihitung dan nilainya memang terbatas, itu discrete ya. Tapi kalau continue berarti dia ada hubungan
keterterusan atau lebih lanjut. Misalnya dia memang tidak mempunyai nilai yang tidak terbatas atau katakan dia unlimited ya. Nilainya ini memang bisa diukur atau dicatat sampai tingkat kesempatan yang diperlukan. Jadi dia melihat dari sisi peluangnya kapan nih gitu. Itu kalau variabel gitu ya. Jadi bedanya discrete, kalau discrete itu memang limited, tapi kalau continue itu kebalikannya, dia unlimited. Bedanya di situ. Nah, kalau menurut skala pengukuran di sini nominal sama ordinal ya. Nah, nominal di sini kalau kita lihat sifatnya memang membedakan antar kelompok. Contohnya, misal kalau nominal itu bisa dilihat dari jenis kelamin, bisa oh dia laki-laki, dia perempuan. Atau misalnya dilihat dari jurusan dalam suatu sekolah tinggi, misalnya oh ini ada jurusan manajemen, kemudian di sini ada jurusan akuntansi, seperti itu ya. Nah, kalau itu nominal memang dilihat berdasarkan kelompok, tapi kalau ordinal dia memang punya sifat nominal, tapi juga dia menunjukkan peringkat. Nah, itu harus bisa dibedakan. Contohnya apa? Oh, kalau dilihat dari tingkat pendidikan ya kita tahu memang semuanya institusi pendidikan, tapi harus dibedakan peringkatnya, kategorinya. Oh, ada jenjang level SD, level SMP, SMA, gitu. Jadi memang dia bertingkat, ada jenjangnya, ada peringkatnya. Kalau nominal kan ya setara dia ya. Kelompok-kelompok cuma memang setara. Atau misalnya skala perusahaan, ada skala multinasional, nasional, atau skala kecil misalnya. Itu masuk ke kategori ordinal gitu ya. Nah, terus kalau interval ya, interval memang dia dilihat dari ordinal tadi, ini lanjutannya lagi berarti ya. Tadi nominal, ordinal, kemudian interval. Nah, kalau interval ini dilihat berdasarkan unit pengukuran yang tetap. Contohnya di sini temperatur ya. Jadi dia udah jelas nih tingkatannya dalam suhu, misalnya dilihat berdasarkan derajat Celcius. Celciusnya ini katakan misalnya, oh kalau dia terkena COVID, katakan dikondisikan kalau memang di atas 37,5 itu perlu perlu hati-hati gitu. Nah, kalau rasio ya memang memiliki sifat data interval. Skala rasio memiliki angka perbandingan antara dua nilai yang mempunyai arti di situ. Nah, dilihat di sini berdasarkan oh ternyata kalau dilihat dari tinggi badan itu kan dari skala 0 ya. Rasionya mulai dari angka 0 sampai misalnya kalau untuk tinggi badan maksimal seseorang itu 180 sampai 200 misalnya. Itu ada gitu kan. Nah, itu memang tapi dia punya dua arti nih, ya kan ada dikategorikan nilainya tinggi atau dia tinggi badannya ini bisa dikategorikan belum ideal misalnya atau dia sudah ideal gitu. Kategorinya dari mana? Oh, dia punya ambang batas nih, punya arti. Ambang batasnya misalnya dari 155 atau 160 gitu ya. Itu bisa dilihat. Jadi memang kita harus spesifikasikan kalau mengenai rasio, itu bedanya di situ. Kayak waktu itu kan ada apa after meridian sama PM ya. Di situ nanti pas meridian. Nanti kalian bisa lihat nih, oh waktunya ini waktu pagi, oh ini waktunya udah menjelang malam. Nah itu dia punya angka rasio jam berapa dan jam berapa. Kemudian kalau malam rentang waktunya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah itu yang harus dilihat ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk skala pengukuran dari teman-teman sebelum kita ke slide berikutnya. Kalau kecepatan bilang ya. Belum, Bu. Ya, belum ada pertanyaan. Ya. Iya, Bu, belum ada pertanyaan. Ya, kita lanjut lagi ya. Di slide berikutnya, di sini jenis data menurut sifatnya. Contoh misalnya kalau
ada kualitatif, ada kuantitatif. Ya, kalau di statistika itu nggak jauh, kita bermain di data kualitatif sama di data kuantitatif. Kualitatif itu berarti bersifatnya dilihat berdasarkan kualitas, jadi dia tidak berdasarkan angka atau numerik. Contohnya kalau di kualitatif dilihat berdasarkan oh dia data nominal atau ordinal nih, dia antara dua ini aja gitu. Itu kalau kualitatif ya. Nah, memang biasanya bisa numerik atau non numerik gitu. Misalnya prestasi siswa nih, ada yang sangat meningkat, ada yang cenderung biasa aja, ada yang misalnya dia butuh perhatian misalnya gitu ya. Oh, prestasinya dia menurun nih, dia butuh perhatian, perlu diberikan les-les tambahan misalnya, atau dia perlu lebih apa ya, lebih ditingkatkan lagi mutu kualitas belajarnya, jam belajarnya harus ditambah atau jam mainnya dikurangi dan lain-lain. Jadi memang dilihat berdasarkan kualitas ya. Atau misalnya biaya sekolah ini sangat mahal, bisa nggak kalau kita kita bedakan dimasukinnya ke lebih yang jenjang biasa aja, atau misalnya di bawah harga yang tadi mahal tadi misalnya, atau dilihat dari penyaluran dana BOS gitu kan. Oh, ini lancar, ada yang sangat lancar, ada yang tidak lancar gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada namanya sifatnya kuantitatif ya. Kuantitatif di sini kondisinya kita bisa mengindikasikan seberapa banyak atau how many ya, atau discrete bisa dilihat berapa sih intervalnya, berapa sih rasionya. Nah, itu kan hitung-hitungan kondisinya. Nah, kalau udah kayak gitu berarti nanti proses perhitungannya pun nanti akan harus dilanjutin gitu. Jangan sampai oh nih nanti udah ujung-ujungnya malah datanya larinya ke kualitatif. Biasanya rata-rata tuh mahasiswa kalau disuruh cari data kuantitatif sama kualitatif suka kutuk-kutuker, dilihat berdasarkan skala pengukurannya gitu ya. Misalnya di sini ada ada interval sama rasio gitu ya. Nah, di sini misal ya, contohnya kalau kita bisa lihat rata-rata nilai matematika siswa itu 80. Nah, kalau misalnya di atas 80, berarti dia di atas rata-rata, kita bisa lihatnya gitu ya. Kemudian misalnya biaya SPP per bulan misalnya 500.000 atau 100.000. Nah, kalau misalnya katakan dia memiliki kemampuan dalam pembayarannya itu tidak nunggak dan lain-lain, bisa dikategorikan oh dia nanti bisa masuk ke siswa yang memang dikategorikan mampu gitu ya. Atau misalnya dilihat lagi di siswa ini dinyatakan tamat dan lulus ini karena apa? Pasti ada perhitungannya tuh. Oh, karena dia nilainya selalu A. Oh, karena dia tidak pernah remedial. Nah, itu jadi variabel-variabelnya atau parameternya yang harus dilihat gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi kan berdasarkan sifatnya ya, ada kualitatif sama kuantitatif. Nah, kalau dilihat dari sumber ya, sumbernya ini berarti dia dikategorikan menjadi dua juga. Ada yang sifatnya internal, ada yang eksternal di sini ya. Contohnya kalau untuk data internal ya, kita misalnya dilihat dari ada data guru, ada data siswa, data prestasi siswa, data SPP pembayaran atau keuangan misalnya. Nah, itu bisa dikategorikan gitu ya. Nah, kalau untuk yang eksternal di sini berarti dia memang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar organisasi. Jadi kalau internal memang di dalam institusi tersebut, tapi kalau eksternal biasanya kita mengkategorikan cukup di luarnya aja, di luar institusi yang sedang kita lakukan penelitian gitu. Contoh ya, kalau untuk sekolah, misalnya tingkat daya beli masyarakat, perkembangan biaya sekolah, atau dilihat dari demand-nya, permintaannya ini tinggi nggak di wilayah tersebut. Misalnya. Itu kan kita lihat dari
eksternalnya gitu, bukan oh ini sekolahnya bagus gitu kan, dosen-dosennya lulusan dari luar negeri. Nah, kalau itu masuknya ke internal, tapi kalau eksternal berarti oh ternyata di lingkungan sekolah itu banyak sekali outbound yang bisa dieksplor lebih lanjut dari kita sekolah di sana, misalnya itu kan data eksternal jatuhnya, gitu ya. Ada pertanyaan dari sini, teman-teman? Untuk internal sama eksternal, ada yang masih ini belum paham? Firly, Bahari? Sudah Bu, sudah. Sudah. Next ya, lanjut ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari waktu pengumpulannya, ini nanti sebenarnya akan saya keluarkan di kuis ya. Jadi kalau jenis data menurut ini, menurut itu, gitu kan. Itu nanti akan saya masukkan ke kuis ya. Ini kuisnya lagi saya susun ya. Kurang lebih itu ada 20 soal yang saya buat ya. 20, mungkin nanti ada esainya itu 10, jadi ada 30 soal. Itu nanti jatuh ke tugas kalian ya. Tugas kalian di sini nanti kalian diberi waktu untuk mengerjakan kuis tersebut di e-learning ya, di sistem e-learning kalian. Jadi nanti silahkan cek ya. Ini soalnya hampir selesai ya, nanti tinggal saya upload ke sistem ya, seperti itu. Gimana, nggak keberatan ya? Kalau soalnya 30, 20-nya mungkin pilihan multiple choice atau apa namanya, benar Ya Bu. bisa ya. Sama nanti mungkin saya akan koreksi kalau memang ada soal esai ya. Yang soal esai ini saya sedang usahakan ya, seperti itu. Oke, nah jenis data menurut waktu pengumpulan. Kalau pengumpulan di sini berarti kapan dikumpulkan data tersebut, maksudnya gitu ya, sederhananya gitu. Nah, ini terbagi menjadi dua ya, ada cross sectional data sama time series data. Kalau cross sectional berarti dia memang dilihat berdasarkan waktu tertentu, tapi dia hampir sama waktunya. Jadi apa ya? Bisa dibilang paralel, tapi dia sebenarnya satu waktu aja gitu. Nggak terbagi menjadi dua periode dan lain-lain gitu. Misalnya, saya ingin tahu jumlah mahasiswa ITTS ya, itu tahun ajaran 2020-2021 misalnya. Berarti kan waktunya itu saya mengkondisikan di tahun 2020 sampai 2021, katakan dari bulan Juli ya, bulan Juli atau Agustus. Mungkin kalau perkuliahan kita mulainya September ya. Nah, kita mulai September, berarti misalnya September 2020 sampai Agustus 2021 misalnya. Itu bisa aja nanti. Itu disebut panggilannya cross sectional data gitu ya. Kemudian kalau time series data berarti data yang dikumpulkan ini biasanya dalam kurun waktu tertentu. Jadi ada periodenya, ada range waktunya di situ ya. Nah, range waktunya di situ nanti akan ditentukan nih. Harus jelas di awal gitu. Kalau misalnya tidak ditentukan, biasanya nanti akan terjadi kelambatan data, tidak keakuratan data gitu kan, tidak reliable, kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan juga gitu kan kondisinya. Kalau time series ya tadi ya, misalnya saya ingin tahu nih pergerakan nilai tukar rupiah ya, misalnya dalam kurun waktu 1 bulan. Berarti misalnya dari 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021, kira-kira apa nih grafiknya ya, kurvanya ini apa menaik atau menurun. Itu bisa dikategorikan ke time series data gitu ya. Atau misalnya range waktu produksi padi di Indonesia misalnya dalam kurun 10 tahun dari 2010 sampai 2020 misalnya. Nah, itu juga masuk ke time series data ya. Oke. Kalau ini bisa ya, ngerti ya? Ada pertanyaan untuk yang cross sectional data sama time series data?
Lanjut ya. Oke, di sini. Oke, kalau untuk memperolehnya nanti bisa di ini ya. Oke, sekarang kita fokus ya, masuk ke materi distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu pernah dengar sebelumnya kalau di SMA kalian pernah nggak dengar belajar, oh ada istilahnya distribusi frekuensi gitu. Belum, Bu, belum dengar. Belum pernah dengar ya? Kelas 2 SMA pernah Iya, dengar? Bu, belum. 2 SMA. SMA aku ketinggalan, Bu. Ketinggalannya gimana? Maksudnya langsung tiba-tiba kuliah gitu ya, nggak SMA lagi? Ya. Oke, Zulfa pernah ya di kelas berapa Zul dapat mata kuliah, mata pelajaran distribusi frekuensi? Kelas 3, Mah. Ini PKJ atau apa? SMK? Zulfa Man. Oh, mannya IPA IPS. Zulfa IPA, Mah. Oh, IPA udah dapet ya distribusi frekuensi ya. Iya, dulu pernah juga belajar statistik di mata pelajaran terakhir statistik kalau nggak salah. Oh, udah ada ya SMA statistik ya. Iya, udah ada, Mah. Kalau Osama Abdillah SMA ya, kelas 3 juga ya. Oke, Osama pernah juga kelas 3 SMA. Sama IPA IPS dulu, IPA ya. Oke, saya jam matematika di lapangan bola. Maksudnya lapangan bola gimana? Aswad. Oke, apa ya? Berarti sebagian udah ada yang pernah belajar distribusi frekuensi. Kalau teman-teman yang lain gimana? Baharu, Jelira, Intan, Adit belum. Oke. Wulandari. Oke, banyak ya. Teman-teman ada yang nitip izin nggak ke kalian? Oh, Aldo Jelira pernah ya, waktu SMA juga dapat statistika. Oke, siap-siap. Oh, belum ada yang izin lewat kalian ya. Tadi ini ada satu teman kalian izin ya. Ada keperluan mendadak ya. Dimas, Bu. Dimas izin, Bu. Izin ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke, kita break 1 menit dulu ya, sebentar ya. Ada ini baterainya udah mau lowbat sebentar ya. Gimana? Oke? Iya, Bu. Oke, Bu. Oke, bismillah kita lanjut lagi ya. Oh, siapa yang dulu yang suka bolos?
Asber kali Bu. Wahyu sama Asbuk satu sekolah dulunya, SMA-nya? Iya. Tidak Bu, canda Bu. Oh, kirain satu sekolah. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita fokus di distribusi frekuensi, ya. Oke, yang mau catat silakan catat ya. Aditya, monggo kalau mau catat. Baharu, Wulandari, ya. Fahrul, Rio, Ratna, Jelira, Kamalia Mardia, Kartika. Kartika, gimana kabarnya? Sehat, Kartika? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat. Sehatnya berapa persen nih? 60% Bu. Oke, ada Nana juga ya. Ada Nana, Aldo. Oke, Erlan. Cakep ya. Adit belakangnya apa tuh, Dit? Mobile Legend. Ya Bu. Oke, fokus ya. Teman kalian ada yang japri, ada yang curhat nih. Saya pernah bolos gitu kan, pernah waktu ngantuk di kelas tapi larinya ke musola katanya. Jadi di musola malah tidur deh. Ini kelakuan teman kalian nih. Ada yang bisa nebak nggak siapa? Asbrek bukannya Bu, Asbrek. Siapa? Wah, Asbrek. bukan dong. Oh. Siapa tuh? Katanya si perempuan katanya. Kartika apa Zulfa apa Ratna nih? Ada Pak Wulandari. Oke, kita lanjut lah ya. Sebenarnya saya pengen ngasih ada video bagus loh ke kalian. Saya coba ini dulu ya. Oke, kita simak video dulu ya. Di video ini nanti kalian coba perhatikan baik-baik karena memang di sini sifatnya kita belajar distribusi frekuensi tapi dengan bantuan grafik histogram. Jadi kita nanti belajar beberapa grafik ya. Kita lanjutin pekan lalu nggak apa-apa materinya. Yang penting semuanya ini ya terpelajari gitu ya. Jangan sampai kita loncat-loncat materi tapi ada materi yang kita nggak tahu gitu ya. Oke, coba kalian simak baik-baik ya. Ini saya show lagi. Kelihatan di kalian videonya? Iya Bu, kelihatan. Kelihatan ya? Oke, kita mulai dulu ya. Bismillah. Nah, ini ada Swan statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Swan? Semoga dalam keadaan Ini sehat grafik ya. histogram yang kita jelaskan. Nah, pada tutorial kali ini kita akan belajar cara membuat grafik Kedengeran nggak histogram. suaranya? Seperti yang kita ketahui, Kedengaran, kedengaran. salah satu jenis grafik yang digunakan untuk menampilkan data kontinu. Grafik histogram dapat digunakan untuk melihat sebaran data dan jumlah kelompok data. Selain itu, grafik histogram dapat juga digunakan untuk mengecek data pencilan atau outlier. Nah, selain itu bisa juga untuk melihat variasi dan posisi dari kelas data. Misalkan yang ini, misalkan di sini konsumsi bahan bakarnya antara 15 sampai 26 liter, ini berada di posisi kelas yang kedua di antara kelas yang lain. Oke. Nah, jadi dengan grafik histogram kita bisa mengecek posisi dari kondisi kita atau posisi dari kelas yang kita miliki. Di tutorial kita akan membuat grafik histogram dengan 3 cara. Mungkin saya akan bagi menjadi 2 atau 3 part. Oke, kita akan memulai dari data yang sebenarnya. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah punya data. Kita pindahkan dulu. Nah,
Pertama-tama, untuk membuat grafik histogram di cara yang pertama, kita harus membuat dulu tabel distribusi frekuensinya. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus mengetahui ini jumlah n, oke. Kemudian minimumnya, min, max, kemudian range-nya, range, kemudian jumlah kelas, nah kemudian panjang kelas. Oke, pertama jumlah data yang saya sediakan di sini adalah jumlahnya 100. Oke, jumlahnya 100, maka di sini saya tuliskan 100. Nah, untuk min di sini kita bisa pakai fungsi min sama dengan min. Di sini ada min. Nah, kita blok datanya. Oke, minimumnya adalah 3. Kemudian max. Make your wishes come true. Waktu Indonesia belanja Tokopedia. Nikmati diskon super besar berbagai produk dan bebas ongkir spesial. Pakai fungsi max. Nah, selanjutnya adalah range. Range ini adalah selisih dari max dengan min atau pengurangan max dan min, sama dengan 98 dikurang dengan 3. Oke, ini range-nya. Kemudian jumlah kelas. Nah, jumlah kelas di sini ada banyak teori yang dipaparkan, tapi kasus ini kita akan menggunakan rumus Sturges. Nah, bisa juga untuk jumlah kelas sebenarnya kita bisa saja menggunakan kelas yang kita sudah ketahui, misalkan langsung kita tuliskan 10 atau 20, itu tergantung dengan pengetahuan kita. Tapi kalau kasusnya kita belum ketahui, maka kita bisa menggunakan rumus tertentu, misalnya rumus Sturges ini. Di sini sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali dengan log n. N-nya itu 100. Oke, karena di sini jumlah data kita 100. Nah, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa bulatkan jumlah kelasnya. Jadi kita bulatkan ke atas saja. Ini sama dengan round. Ini kita pakai round up bisa. Oke, round up. Nah, di sini number digit. Oke, di sini kemudian koma. Sini nomor digitnya 0. Nah, ini kalau jumlah kelas kita bisa pakai round up ya. Adalah panjang kelas. Jadi panjang biasanya kalau adalah kita melihat kalau dia di atas 0,5 biasanya kita round up ke atas. Yang ini 95 dibagi dengan jumlah kelas. Kita pakai yang ini saja. Oke, nggak usah pakai yang pembulatan. Oke, nah di sini 12,42 karena nilainya dengan 12, maka kita pembulatannya ke bawah. Oke. Sama dengan Nah, ini bisa round down juga, bisa round up. Tergantung ya. Tapi kalau panjang kelas kita ambil idealnya itu sebenarnya bisa di sini pakai round up. Pakai round down ya. Nah, tapi di situ numbernya jadi jadi kayak gitu di 120. Sobrang long, even. Oke, Nah, tapi kalau dia sebenarnya di di bawah sini 0,5 walaupun maka dia jadi kita nilainya bisa bulatkan, 12. sebenarnya kita bisa saja memilih antara 12 atau 13. Di sini juga seperti itu. Kita bisa saja memilih antara 7 dan 8. Oke, dengan menggunakan rumus Sturges ini. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat kelas interval dan frekuensinya. Bagaimana caranya? Saya tuliskan dulu. Ini interval kelas. Oke, kemudian saya merge. Nah, di sini akan ada batas bawah dan batas atas.
Tapi batas bawah dan batas atas nanti teman-teman bisa saja merubahnya misalnya dengan mengurangkan dengan 0,5 atau menambahkannya dengan 0,5. Nah, di sini karena data minimum kita adalah 3, maka di sini kita sama dengan minimumnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk data di sebelahnya di sini karena jumlah panjang kelas kita 12, maka di sini jumlahnya ditambahkan 12 tapi dengan menghitung angka 3-nya. Oke. Jadi di sini sama dengan ini batas bawahnya ditambah dengan panjang kelas, ini kita F4 untuk mengunci. Oke, kemudian tapi dikurangkan dengan 1. Nah, kenapa dikurangkan 1? Karena kita menghitung juga dengan angka 3-nya. Jadi 3, 4, 5 sampai 14 itu panjang kelasnya sama dengan 12. Oke. Kemudian di sini lagi kita sama dengan ini kita ambil, kemudian kita tambahkan 1. Oke, kita tambahkan 1. Kalau sudah seperti ini kita tinggal tarik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah ini nggak apa-apa. Ini lagi kita tarik interval kelas ini mulai dari yang kedua kita tarik ke bawah. Oke, di sini sudah berubah. Nah, kalau kita perhatikan di sini angka terakhirnya adalah 98 sama dengan nilai maks kita. Biasanya tampilannya di sini tergabung dalam satu kolom. Nah, bisa juga kita gabungkan dalam satu kolom. Bagaimana caranya? Tinggal sama dengan concatenate ini, kemudian batas bawah pertamanya kita pilih, koma, selanjutnya kutip atas, garis mendatar, kemudian kutip atas lagi, koma, atasnya. Betul. Oke. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Ini kita rapikan dulu. Baru Jawara Cabai Tabur, paduan cabai berkualitas dan ikan asin jambal. Oke, ini selanjutnya untuk mencari setelah interval kita kelas rapikan, udah dapet kita ya. buat frekuensinya. Di sini Minimalnya kan dia sebenarnya kita 98. bisa saja manual, Dirumuskan tapi di kita akan sini kelelahan untuk rumusnya tadi mencarinya. kan Jadi kita akan menggunakan minimal rumus ditambah yang sudah dengan disediakan panjang oleh kelas ya. Kita blok dulu, kita blok sampai bawah sini. Oke, sama dengan frekuensi ini. Oke, kemudian kita blok datanya sampai bawah. Oke, nah selanjutnya koma. Nah, ini kita ambil yang batas atasnya, kita pilih yang batas atasnya. Kemudian tutup kurung. Untuk mengeluarkan nilainya semua, kita Ctrl Shift Enter. Oke, kita buat jadi tabel dulu. Kita kasih border. Nah, setelah jadi seperti ini, kita sudah bisa membuat grafik histogramnya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa blok dulu, kemudian insert, kemudian kita pilih yang ini, grafik. Oke, sudah kelihatan bentuknya. Nah, untuk mempercantik ini bisa kita hilangkan gridnya. Oke, kita klik gridnya, bisa di delete. Oke, kemudian kita klik kanan, grafiknya kita klik kanan, kemudian format data series. Nah, gap width-nya kita ubah jadi 0. Oke, kemudian di sini yang fill and line kita pilih, bordernya kita berikan warna putih misalnya. Oke, sudah kelihatan grafik histogramnya. Nah, selanjutnya adalah di sini kita bisa kasih judul histogram konsumsi bahan bakar. Selanjutnya, kalau kita ingin menambahkan garis poligon, nah bagaimana caranya? Kita tinggal add data. Di sini kita klik kanan, kemudian select data. Oke, di sini add. Nah, di sini interval class. Jadi series name-nya kita gunakan data interval class-nya. Kemudian di series value ini kita pakai data frekuensinya. Dan oke. Nah, di sini kita klik lagi, klik change series chart type. Nah, di sini kita ubah, yang ini kita ubah jadi grafik nih. Hai,
aku FRE250 yang bantu jaga kesehatan kamu. Aku punya vitamin. Oke, nah itu cara bikin histogram untuk konsumsi Mudah-mudahan bahan untuk bakar membuat misalnya, histogram, salah satu contohnya. Nah, ini adalah cara pertama. Untuk part selanjutnya saya akan buat di video berikutnya. Oke, tadi yang simak videonya, oke, ada yang minta linknya ya. Oke, saya kasih linknya. Ini saya sertakan di ini aja ya, di e-learning ya, Asberg ya. Gimana? Iya Bu, oke Bu. Oke, siap ya. Saya masukkan di ini, di tanggal 22 Maret sampai 28 Maret. Nah, itu udah ada link URL-nya, silakan kalian cek di e-learning ITTS masing-masing ya. Oke, sama-sama. Nah, kita lanjut lagi ya. Tadi baru lihat videonya ya. Sekarang kita lihat dari sisi pengetahuannya ya. Distribusi frekuensi berarti memang dia pengelompokan data menjadi tabulasi data ya. Menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data yang dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Nah, tadi kan kalau kita lihat di situ dia udah dapat kelas interval, udah dapat jumlah kelasnya, udah dapat range nilai maksimum sama nilai minimum misalnya. Nah, itu kan udah dapat tuh, makanya dia bisa menghitung frekuensinya berapa ya. Frekuensi itu berarti peluang dia untuk muncul itu berapa kali, itu dipanggilnya di frekuensi ya. Jadi data itu akan muncul berapa kali, istilahnya itu dipanggilnya frekuensi ya. Nah, kelebihan dan kekurangannya kalau kita belajar distribusi frekuensi ya, yang enaknya nanti kalau kelebihannya memang kita lebih tahu gambaran secara detail, itu lebih mudah ya. Kemudian kita bisa memudahkan menginterpretasikan data. Lalu bisa juga mempermudah penarikan kesimpulan ya. Kalau kalian diminta untuk presentasi nih, misalnya di kantor kalian nantinya ya, atau misalnya di kampus kalian. Nah, di situ nanti dia bisa melakukan penarikan kesimpulan dengan cepat gitu, tanpa harus dia mengolah database yang agak rumit dan lain-lain gitu ya. Oke, itu salah satu kelebihannya. Nah, kalau kekurangannya ya, yang tentunya yang pertama itu memang rincian atau informasi memang menjadi hilang. Biasanya kita punya data Excel itu banyak sekali kolom. Kolomnya itu misalnya dari kolom A sampai kolom ZZA misalnya. Nah, tapi kalau dikonversi ke dalam histogram, itu nanti data yang diolah atau diambil itu hanya terbatas gitu. Maksudnya nggak semua kolom yang ada di Excel itu bisa kita tampilkan gitu. Jadi sekalipun bisa ditampilkan, tapi nanti tidak kurang menarik gitu untuk si histogram itu sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kalian bikin histogram atau grafik lainnya, sebisa mungkin itu mudah dibaca, simple, nggak ribet ya, warnanya pun atraktif. Kemudian di situ juga informasinya sudah mewakili, itu salah satu histogram yang baik ya. Nah, cara bikin tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini yang pertama kita bisa menentukan range atau jangkauan data ya, atau nilai R. Di sini simbolnya kalau untuk jangkauan atau range itu kita pakai R ya simbolnya. Jadi kita untuk mencari rumus R itu diambil dari nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nilai terendah ini dalam arti dia itu masih data mentah ya. Kemudian kalau dari banyaknya kelas, simbolnya itu biasanya kita pakai rumus Sturges ya. Rumus Sturges ini identik dengan huruf simbolnya itu K, di mana K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ini memang rumus Sturges udah standar, udah defaultnya dari
sebelumnya gitu ya, dari si penemunya ini. Kemudian kalau kita cari lebar kelas, berarti kita simbolnya C. C berarti R dibagi K. R itu tadi apa? Range ya. Kemudian kalau K itu berarti banyaknya kelas. Jadi jangkauan datanya berapa dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, selain itu kita juga nanti ada istilahnya namanya limit atau batas nilai tengah dan lebar kelas. Kalau limit kelas atau tepi kelas ya, limit itu berarti kan terbatas. Nah, kita ada tepinya, berarti kita sebutnya bisa tepi kelas atau kelas limit dipanggilnya. Berarti dia nilai terkecil atau terbesar pada setiap kelas. Jadi dilihatnya tuh dari sisi paling pojok kiri banget atau pojok kanan banget gitu ya. Kemudian kalau untuk batas kelas atau kelas boundary, kita bisa lihat besarannya ini dengan setengah dari nilai limit. Ya, kelas sebelum dan nilai limit bawah kelas atasnya. Nah, digunakannya biasanya memang untuk khusus pembuatan histogram atau bar chart ya. Bar chart itu berarti diagram batang ya, pakai bar dia. Umumnya memang biasa kalau orang bikin histogram itu cukup diagram batang, terus kemudian ada kurva di setiap periodenya. Umumnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya untuk nilai tengah ya, atau midpoint kita panggilnya, itu biasanya antara nilai tengah dengan batas bawah kelas, dengan juga batas atas kelas pada suatu kelas. Nah, nilai yang digunain biasanya memang menggunakan histogramnya ini bukan lagi histogram yang umum ya, atau jadi dia lebih banyaknya di sini poligon ya, atau inchart dipanggilnya ya. Kemudian ada istilah lebar kelas atau kelas interval ya, selisih antara batas bawah kelas dengan batas atas ya. Nah, di sini ada soal kuis ya. Di sini saya punya hasil ujian akhir untuk mata kuliah statistika. Itu satu kelasnya itu katakan ada 60 orang mahasiswa. Nah, cara bacanya gimana tabelnya kalau kayak gini? Coba ada yang bisa mewakili? Ayo, yang lain. Pakai voice aja. Gak bisa, Bu, gak bisa. Oke, nggak bisa ya. Nah, cara bacanya kalau untuk soal seperti ini, di sini ada hasil ujian akhir mata kuliah statistika. Kondisinya di sini kalau 60 orang mahasiswa berarti adalah totalnya ya. Di sini totalnya. Nah, yang dimerahin warna ini, merah ya 10 sama merah 98. Nah, ini menandakan bahwa 10 ini adalah nilai terendahnya gitu. Nah, 98 itu adalah nilai tertingginya atau batas atas. Ya batas paling atas itu berarti si 98 gitu. Nah, ini ada hitung-hitungannya ya. Kalau kita lihat dari tadi itu memang data terkecilnya itu 10 ya, dan data terbesarnya itu adalah 98. Jadi udah kelihatan nih. Kalau R itu kan tadi apa? Range atau apa? Range. Ya? Range ya. Range-nya itu berarti dia mengambilnya gimana? Batas tepi bawah ya, sama batas tepi atas ya, seperti itu nggak? Nah, setelah kita udah tahu ya jangkauan range-nya di sini ada 88 ya, 98 dikurang 10
10 ini kan dia minimal ya. Nah, berarti di sini adalah 88 di sini ya. Kemudian batas kelasnya atau K ya, banyak kelas ya atau K. Biasanya di sini adalah kita pakai rumus Sturges tadi ya. Sturges itu kan K sama dengan 1 plus 3,3 log 60. Nah, kenapa 60 ya? 60 di sini kita bisa lihat berapa orang yang keluar misalnya di sini lognya. Nah, nanti tinggal dihitung dia dapatnya berapa untuk lognya. Nah, bisa kelihatan kalau 6,8 kan berarti kita round up ya. Kita hitungnya kita ke atas ya karena dia di atas 0,5. Makanya di sini banyaknya kelas itu sebanyak 7 kelas ya. Nah, setelah itu kita udah tahu Nah, setelah kita udah tahu nih ya, banyaknya kelas atau K-nya tadi pakai rumus Sturges. Kalau lebar kelas ya, kita bisa lihat dia menggunakan 0,5 ke atas ya. Berarti kalau 12,5 berarti didekati, dibulatkan menjadi 13. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk poin 1 dan poin 2 dan 3. Dari teman-teman? Belum Bu, udah jelas. Udah jelas ya. Oke, kita break sebentar ya, 1 menit 2 menit ya. Ini jam-jam ngantuk nih, saya mungkin izin ke belakang dulu sebentar untuk ini ya. Mungkin yang ngantuk, yang sedang di luar juga bisa ke toilet sebentar ya. Gimana? Setuju? Setuju ya? Oke Bu, setuju. Oke Bu. Setuju, Bu. Oke. Kita mute dulu. Oke, bismillah kita lanjut lagi ya. Gimana teman-teman yang lain? Oke Bu. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sampai poin 3 ya. Lebar kelas atau C ya, di sini simbolnya. Kita ambil 88 ini kan memang dari hasil range-nya. Range-nya ini dibagi 7. 7 ini berarti kan kelas. Jadi
range-nya itu kita udah dapat nih, kira-kira nih total dari satu populasi itu ada 88 range-nya ya, kita ambil data di situ. Kemudian dibagi 7 kelas, dapat nilainya 12,5 di sini ya. Nah, 12,5 di sini kalau kita lihat dari sisi perhitungan untuk round up-nya, 0,5 ini kan udah masuk kategori ya, makanya dia dibuletin menjadi 13 di sini ya. Maksudnya gitu. Nah, kemudian limit bawah kelasnya di sini memang kan kita hitung adalah 10 ya di sini, karena memang terkecil ya, nilainya terkecil itu 10. Nah, kita bisa membuat beberapa alternatif ya, limit batas kelas, bawah kelas ya, BK, yaitu 10, 9, 8 ya. Bisa saja kita ngambil 3 besar lah. Jadi 10, di bawah 10 ada 9, di bawah 9 ada 8 gitu. Nah, dari situ kita udah bisa tahu nilai tepi kelasnya berapa. Misalnya kalau range mulai 10 dikurang 22 ya, di sini 10 sampai dengan 10 ditambah lebar kelas dikurang 1. Kemudian 9 dikurang 21, 8 dikurang 20. Jadi dia menurun juga. Jadi lebar kelasnya dikurang 1 terus ya, 22, 21, 20 di sini hitungannya. Jadi kita udah bisa tahu nilai tepi kelasnya ini untuk masing-masing alternatif tadi ya, 10 sampai 22, 9 sampai 21, 8 sampai 20. Maka batas bawah dan batas dan atasnya kelas pertama berarti katakan dia 9,5 sampai 22,5 gitu ya. Kemudian 8,5 sampai 21,5, 7,5 sampai 20,5. Nah, di sini untuk nomor 5 ya, batas atas kelas pertama adalah batas bawah kelas ditambah lebar kelas ya. Jadi batas bawah kelas berarti BB ya, BB ditambah dengan LK atau lebar kelas, yaitu sebesar berarti 9,5, 8,5, 7,5. Kenapa dapatnya? Karena di sini dia mengalami penurunan nilainya kebetulan ya. Kemudian lebar kelas udah ketahuan nih, tadi pembulatan 12 sekian jadi 13 ya. Nah, makanya di sini 9,5 ditambah 13 jadinya 22,5 gitu ya. Begitu juga sama di poin 6 ya, limit atas kelas pertama. Dia 22,5, 21,5, 20,5. Tapi tetap ya di sini harus ada limitnya. Jadi dia berhak punya limit waktu yang sudah nggak terganggu, misalnya jam 22, misalnya jam 21 atau jam 20 gitu. Tergantung dari hasil batas atasnya, BA-nya ya. Oke, sebelum ke sini ada pertanyaan dari teman-teman? Gimana? Kalau ada pertanyaan, monggo tanyain aja. Lanjut ya, belum ada pertanyaan lagi? Iya Bu, belum. Oke. Nah, di sini ada jawaban ya, ada alternatif 1, 2, dan 3. Kita boleh ngambil yang mana ya. Misal di sini kita ambil alternatif 2 secara kelasnya ya. Kelasnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini kalau untuk nilai tengah kelas ya. Di sini ada batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Berarti 8,5 ditambah 21,5
kemudian dibagi 2 ya. Maka hasilnya di sini adalah 15 untuk cari nilai tengah kelas. Oke, kita break dulu ya, 1 menit ya. Sebelum kita membaca histogram yang ini ya. Tadi seperti singgung ya di video. Mungkin tapi di akhir sesi nanti saya akan menjelaskan ulang kembali gitu ya. Oke, Bu. Oke, kita break dulu ya, 1 menit 2 menit ya, sebentar.
Oke, ini untuk yang histogram ya. Di sini histogram sama poligon. Ada yang udah pernah lihat untuk diagram poligon sebelumnya? Firly? Oke. Nah, kita punya contoh di sini ada distribusi frekuensi relatif ya. Distribusi frekuensi relatif di sini, katakan kita dari nilai mata kuliah statistika. Kita udah dapat nih ya untuk interval kelasnya ya. Interval kelasnya batas kecilnya ini dimulai dari 9. Paling tinggi adalah 99. Nah, batas kelas ini berarti kita ambil ini ya, dikurang 0,5 sama ditambah 0,5. Kemudian nilai tengahnya 15 didapat dari mana? 9 ditambah 21 kan 30. 30 dibagi 2. Nah, hasilnya di sini 15. 22 ditambah 34 kan 56. 56 dibagi 2 jadinya 28 di sini ya. Dan seterusnya. Nah, frekuensi ini berarti angka munculnya di dalam interval range dari 9 sampai 21 dengan batas kelasnya demikian, dia punya frekuensi misalnya 3 kali. 60 ini berarti kan jumlah total mahasiswanya ya, 60 ya. Nah, kalau ininya kita kita konversikan ke dalam persen, kita ambil dari FR-nya ya, frekuensi relatif ya. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 28 dibagi 4 6 sekian, 41 dibagi 4 ya, dan seterusnya gitu ya. Maaf, ini perhitungannya bukan 15 kali 3, tapi kalau nggak salah dari sini batas kelasnya berapa? 8,5 tambah 21,5 kan 22, 30 ya. 30 dibagi 3 dan seterusnya dihitung. Nah, distribusi frekuensi di sini kalau dia sifatnya kurang dari, berarti dia nanti di batas kelasnya pakainya kurang dari juga. Kurang dari 9 berarti ke 8,5. Kurang dari 22 di situ berarti 21,5. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk frekuensi kumulatif ya atau kurang dari, di sini mulainya 0 ya, persen kumulatifnya itu adalah 0 di sini. Ya, sampai sini. Nah, ini persen kumulatifnya di sini 100 karena memang di sini 99 kita pakainya. Sedangkan persentasenya itu adalah 100. Gitu ya. Nah, kalau dikonversikan ke bentuk diagram Ogif ya. Ogif kurang dari, nanti dia kurvanya seperti ini. Jadi dari 3, 7, 11, 19, 21, 54, 60. Dilihat dari sini, frekuensinya di ambang berapa kumulatifnya, kemudian nilai yang muncul itu berapa, dari 8,5, 21,5 ya, di sini. Di sini kita pakai batas kelasnya ya, dari batas kelasnya. Nah, makanya koordinatnya nih disambung-sambungkan ya. Jadi dapat dia nilainya menaik ya. Antara frekuensi kumulatif dengan nilai tadi. Oke, lebih dari kalau ini. Kalau lebih dari dia berarti kurvanya menurun ya. Makin lama dia makin sedikit, 60, 57, 53, 49 dan seterusnya. Nah, kalau ini digabungkan ya antara kurang dari dan lebih dari untuk nilai ujian mata kuliah statistika, nanti dia ada ketemu titik tengahnya di frekuensi kumulatifnya ini adalah 30 nilainya di sini. Ya. Di sini dia dapatnya adalah berapa? 30 jadinya gitu ya. Ini yang lebih dari, ini yang kurang dari. Titik temunya ternyata ada di frekuensi kumulatif 30. Oke, ini untuk yang Ogif. Kalau Ogif berarti ya
untuk nilai kurang dari sama lebih dari ya, cocoknya di situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Materi pertemuan lalu udah done ya di sini. Bu, mau tanya Bu. Mau tanya apa? Itu Bu, soal yang tadi 30 nomor kata Ibu itu untuk UTS ya Bu? Iya, untuk UTS. Enggak, itu nilai tugas. UTS nanti beda lagi. Jadi kan kalian itu untuk tugas biasa. Tugas 1 berarti. Tugas Iya Bu, iya. kan gimana kan? Nah, itu masuknya ke nilai tugas, dan kalian bisa ngerjainnya berkali-kali. Nanti ya saya setnya seperti itu sampai sebelum UAS, biasanya H-7 atau H-14 dari UAS. Dari UAS itu nanti saya ambil paling tertinggi gitu hasilnya ya. Seperti itu. Udah cukup paham, Asper? Iya Bu, paham Bu. Oke, paham ya. Ini saya end show dulu. Oke, nanti untuk yang di pertemuan keempat ya, ini mungkin saya akan jelaskan di minggu depan ya, pertemuan 4 di sini untuk ukuran pemusatan data. Ini agak simpel sih, makanya waktunya minggu depan tuh nanti 2 materi juga bisa. Kita mencari mean, modus, median. Udah pernah dengar? Mean, modus, median ini pernah di kalian pelajari itu waktu kelas 2 SMA kalau nggak salah. Masih ingat nggak? Mean, modus, median. Mean itu apa? Mencari rata-rata ya. Kalau modus? Nilai yang paling banyak muncul. Nilai yang paling banyak muncul ya, itu modus. Oke, kalau sering modus itu namanya si Adit, Bu. Oke. Kalau median, ada yang ingat nggak median itu apa? Kan Nilai kalau tengah. median rata-rata. Nilai tengah, Bu. Nilai tengah ya, MET-nya ya. Oke, nah ini nanti minggu depan kita pelajari ini. Jadi nanti ada data tunggal, ada rata-rata hitung data berganda. Kalau tunggal seperti apa, kalau berganda seperti apa, gitu. Ya. Oke, mungkin saya saya lakukan absensi manual ya ke kalian ya. Oke Bu. Kalian boleh ini show untuk mukanya ya, biar nanti bisa terlihat. Kita udah berteman kuat ya. Oke, Erlangga Maulana ada? Hadir ya? Hadir Bu. Oke, Rio Riansyah? Hadir Bu, hadir. Rio Riansyah hadir? Hadir Bu, hadir. Nahumaruri? Nahumaruri ada? Hadir Bu, hadir. Ada Bu. Oke, minggu lalu Grasberg izin ya? Iya iya. Bu, iya. Kartika Widya dari Budiman. Minggu lalunya itu. Minggu lalu ya. Kartika Widya dari? Hadir, Bu. Oke, Muhammad Fahrul. Fahrul hadir? Bu, ada. Ada Fahrul. Ada Bu. Oke. Bu. Laode Muhammad Osama Abdillah. Hadir Bu. Hadir. Rega Audrian Pratama. Rega? Enggak ya? Wahyu Kurniawan Gultom. Hadir ya? Rizky Edwarta Samuel.
Erlan Inkiriwang. Hadir, Bu. Erlan hadir. Zulfa Malika Amana. Hadir, Bu. Selamat Ardiansyah. Nurdiana Kamelia. Wahyu Jun Priyanto Simatupang. Wahyu. Hadir. Jun Priyanto. Muhammad Sudi Andriano. Aditya Duta Ramadan. Ada, Bu. Ada ya, Adit. Oke. Minggu lalu datang nggak? Hadir nggak? Hadir. Hadir. Ya? Hadir. Muhammad Reza Fahlevi. Reza. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ahmad Baharun Nur. Hadir, Bu. Saya, Bu. Nana Irmanto. Nana. Muhammad Gazi A. Gazi. Ada. Ronaldo Immanuel Gialira. Hadir, Bu. Oke, Nur Laila Hildayati. Ada? Nggak ada ya. Intan Ratnasari. Minggu lalu datang nggak, Nek? Hadir ya? Kamalia Mardiah. Hadir, Bu. Firly Adinda Putri Azahra. Firly. Hadir, Bu. Muhammad Rehan Zulfikar. Zulfikar ada? Dia kayaknya sakit, Bu. Sakit apa, Neng? Nggak tahu sih. Tadi dia bilang nggak enak badan. Oh, lagi nggak enak badan ya, oke. Muhammad Rehan Zulfikar. Tadi udah ya, Zurehan ya. Novita Sari hadir? Hadir, Bu. Novita Sari ada. Dari? Hadir, Bu. Oke, hadir. Aulia Puspanabila. Hadir, Bu. Endah Fitrianingsih, mana? Endah? Enggak ya? Almah Lutfi? Enggak ya? Muhammad Fahmi hadir? Hadir, Bu. Fahmi? Hadir. Hadir ya. Oke, alhamdulillah udah kita absensi ya. Insya Allah ya, tolong ditunggu nih, saya dikit lagi materinya udah mau selesai. Nanti saya akan upload untuk kuisnya di pekan ini ya. Aspat mungkin saya minta tolong nanti tolong diingetin lagi ya. Gimana? Oh iya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, mungkin itu aja. Minggu depan nanti di pertemuan keempat kita belajar terkait ini ya, untuk pemusatan data. Ya. Sampai sini ada yang mau sharing-sharing atau tanya-tanya dari teman-teman? Ada ya? Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada info-info apa, nanti bisa kalian sharing di grup ya, atau grupnya mungkin jangan sampai sepi banget, kalian ngobrol atau apalah gitu ya di situ, atau kalian coba diskusi gitu kan nih, nanti terkait tugasnya ini nanti seperti apa. Enaknya tugasnya mau per kelompok atau per individu, teman-teman? Kelompok. Kelompok aja. Kelompok kalau kita ada 20 berapa nih? Kita ada 25 ya. Katakan 25. Kalau satu kelompoknya itu dibikin 4 orang gimana? Keberatan nggak? Satu kelompoknya 4 orang. Berarti kalau 20 aja kan udah dapat 5 kelompok. Yang menentuin kelompoknya siapa? Dari ibu atau dari kalian nih maunya? Gimana, Laode? Sendiri aja, Bu.
Sendiri. Yang sendiri berapa orang? Coba show untuk mukanya. Yang sendiri? Oke. Asmuk lagi di mana tuh Asmuk? Lagi di mobil? Oke, kalau yang kelompok, coba kelompok banyak nggak? Kelompok ayo. Mana nih kelompok kok nggak ada? Sebentar Bu, sebentar. Nah, Aulia tuh kelihatan Aulia. Rio, oke. Aulia manis ya. Lagi di mana itu Neng? Lagi di backgroundnya. Ini Kartika juga nggak kalah manisnya, Masya Allah. Udah nggak sabar ya masuk kelas ya sebenarnya kita ya. Enakan kelas offline. Jadi bisa bercanda-bercanda, bisa makan bareng gitu kan. Oke, berarti kayaknya kelompok aja kali ya. Kelompoknya kayaknya lebih banyak peminatnya. Satu kelompok berarti 4 orang. Mungkin apa ya? Kalian boleh ini deh. Boleh pilih temen atau kalian yang tentuin aja deh biar lebih enak ya, lebih gampang. Kalau saya nentuin nanti takutnya ada yang nggak berimbang gitu ya. Sebisa mungkin dalam satu kelompok itu ada 3 prodi ya. Ada TI, SI, sama informatika. Jadi kalian bisa saling kenal nantinya ya. Jadi nggak satu-satu program studi aja yang kalian kenal gitu ya. Gimana? Setuju? Setuju ya? Oke, mungkin itu aja yang bisa setuju. Oke. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu untuk hari ini. Ya, sama-sama. Makasih Gultom. Iya Kak Asbel. Oh ya, ini kalian Syukur yang ya, Ibu. ITTS Data Scientist klubnya, ayo dong dipersiapin ya. Pak aman Bu, sudah Bu. Hmm? Udah Bu, saya sama Gultom sudah. Udah, nah yang lain gimana nih? Kartika, kemudian Mulia, Nana, Aldo, Zulfa, Zulfoda ya. Maul gimana nih Maul? Mau show nanti? Apa Bu? Show untuk Data Scientist Club. Nanti kan kita ada challenge nih. Itu loh challenge. Oh ya siap Bu. Dapat nanti hadiahnya paket pulsa deh. Oh ya mantap, siap Bu. Minggu depan katanya semua Bu. Minggu depan show ya. Hari Jumat itu tanggal Oke Bu. Jumat tanggal 2. Kita tanggal merah ya? Iya. Oh iya. Jumat Iya, itu Bu. tanggal merah loh. Kita majuin di hari Kamis gimana? Kamis aja ya. Kamis Sabtu aja Bu, bisa nggak Bu kalau Sabtu? Iya Sabtu aja Bu. Oh ya udah hari Sabtu deh boleh. Sabtu aja Iya. ya kalau gitu ya. Ya udah itu aja ya mungkin ya. Ibu off dulu, oke? Oke Bu, makasih Bu. Makasih Asbel.